Oke, selamat bergabung lagi di channel Trisna Sejati yang membahas tentang coding Android Studio ya. Nah, kali ini kita akan membuat aplikasi untuk scan ya, scan QR code atau scan barcode yang biasa di produk-produk makanan ya. Dan juga bisa scan barcode ya. Oke. Nah, jadi nanti itu aplikasinya akan seperti ini tampilannya ya, kurang lebihnya seperti itu, bisa scan dan menampilkan hasil scannya ya. Nah, pertama-tama yang kita harus buka adalah tentunya Android Studio. Nah, kita buat new project dari awal, kemudian kita pilih empty activity, kita pilih next dan namai project ini dengan QR code. Nah, setting juga package name-nya sesuai dengan keinginan kalian dan silahkan simpan di folder yang sesuai dengan keinginan kalian juga. Kalau saya disimpan di Android Studio belajar, kemudian buat folder baru QR code, kemudian disimpan di folder ini. Oke, bahasanya saya menggunakan bahasa Java, kemudian klik finish. Tunggu ini sampai loadingnya selesai ya. Selesai, kita langsung ke Gradle script ya, ke Gradle app. Tambahkan baris kode ini adalah library barcode scanner dari Zking ya. Setelah kalian tambahkan ini, kemudian silahkan klik since now ya. Baik, setelah selesai, kita langsung ke main activity ya. Nah, namun kita harus buat activity ya, tapi kita perlu activity Java-nya doang ya. Jadi kita klik kanan, new-nya buat Java gitu ya. Klik kanan, new dan Java class. Kemudian kita namai saja misalkan scanner activity. Kemudian klik enter dan kemudian klik OK aja ini. Nah, ini rubah ke public ya. Nah, setelah itu kita extend activity ya. Kemudian kita implementation Zsync scanner view, kemudian result handler. Seperti itu. Dan kemudian kita bisa tambahkan ya. Ini kan merah nih. Nah, kita arahkan kursor ke yang coding merah ini. Lalu muncul pop-up seperti ini, kemudian klik saja implement method atau kalian bisa klik Alt Shift Enter ya. Kalian klik saja ini, kemudian nah ini adalah pop-up lagi, kalian pilih aja yang atas kemudian klik OK. Nah, ini adalah reset handlernya ya. Kemudian kita tambahkan di sini private Zsync scanner view ya. Namai dengan scanner view saja. Kemudian kita buat on create ya, on create. Kemudian juga on resume. Kemudian on pause ya. Nah, kita buat 3 ini dulu. Kemudian kita isi on create terlebih dahulu. Nah, silahkan isi on create-nya dengan 3 baris kode berikut. Nah, kode berikut adalah kode untuk mengimplementasikan Zsync scanner view ya. Nah, ini untuk ini, kemudian ini adalah untuk aspect tolerance. Nah, kemudian isi on resume dengan 2 baris kode seperti ini. Set result handler dan start camera. Nah, ini fungsinya untuk menjalankan kamera kita.
Kemudian di on pause kita cukup menambahkan satu baris kode, yaitu fungsinya untuk men-stop kamera. Kemudian di handle result kita tambahkan beberapa kode ya, kode yang akan dikirim ke activity lain, yaitu kan ini kita punya activity utama itu main activity. Nanti untuk barcode-nya itu di-scan oleh scanner activity. Dari scanner activity, datanya dikirim ke main activity untuk ditampilkan. Flow-nya seperti itu kurang lebihnya ya. Kemudian kita buat 4 baris code seperti ini. Ada intent, inisialisi intent ya. Kemudian di intent ini kita simpan string namanya result yang diambil dari sini ya, raw result get text, kemudian set result awk, ini adalah kodenya. Kemudian masukkan intent ke set result, kemudian tutup activity-nya dengan menggunakan finish. Cukup segini saja di activity scanner ya, karena view-nya kan ini diambil dari Zking scanner view ya. Oke, kemudian kita ke main activity. Di main activity ini kita akan menampilkan satu teks dan satu tombol ya. Kemudian ini kita langsung aja ya, pakai ini aja. Kita tambahin ID-nya aja, misalkan result gitu ya. Kemudian kita buat lagi tombol untuk membuka barcode-nya. Button match parent wrap content, kemudian kita tulis teksnya adalah scan gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian kita arahkan ininya supaya di bawah ya. Kita tinggal pencet saja ini tombolnya, kemudian ada kotak-kotak di pinggiran sini. Pinggiran bawah kita drag ke paling bawah ya, ke sini set. Nah, maka tampilannya akan ke bawah. Setelah itu kita percantik tampilannya, kita buat di sini aja ya. Kita buat padding di sini. Paddingnya 14 saja. Nah, supaya tidak nempel-nempel. Dan kemudian kita bisa otak-otak warnanya ya. Tapi ya udahlah, biarin aja seperti ini. Kita tambahin ID juga, misalkan button scan. Oke, kita lanjut ke Java-nya. Kemudian tambahkan di sini private button scan sama text view ya. Result text gitu aja ya. Kemudian di bawah sini kita panggil button scan. Persis seperti ID yang kita tulis di awal tadi ya, btn underscore scan seperti ini juga. Seperti ini. Kemudian kita fungsikan button scan-nya. Kita langsung saja button scan set on text listener, kemudian klik masukin saja V seperti ini ya. Nah, supaya codingnya agak simpel, atau kalian bisa V gitu doang juga gak apa-apa, atau G atau apa gitu, terserah. Kemudian kita masukkan permission dulu ya, karena kita kan akan mengakses kamera nih. Nah, di sini kan kita akan mengakses yang namanya kamera. Jadi kita harus membuat permission dulu sebelum menampil ke activity scanner ini. Oke, tentunya di manifest ya, di app manifest kita harus menambahkan permission untuk kamera yang codingannya seperti ini ya. Silahkan samakan codingannya, jangan sampai typo ya, karena saya selalu melihat kesalahan tulis atau typo pada coding sehingga codingnya error. Oke, setelah ini kita boleh close lagi ya manifestnya. Kita tinggal
tambahkan permission di sininya juga ya. Kita cek dulu permissionnya, if check self permission, dan ini konteksnya diambil dari main activity this ya. Kemudian masukkan permissionnya ya, yaitu kamera. Oke, kamera tidak sama dengan package manager permission granted. Nah, ini adalah if yang pertama ya. Nah, ini adalah jika permissionnya sudah granted, belum granted ya. Ini kan tidak sama dengan ya, belum granted, maka di sini harus membuka permission ya. Dan kemudian kita tambahkan yang di sini dulu ya. Kita tambahin ini dulu deh. Private aja deh ya. Void star scan gitu ya. Kemudian kalau permissionnya sudah disetujui, langsung saja star scan. Jika belum disetujui, ini nih belum ya. Nah, kita akan menampilkan codingan lagi. Kita jalankan di dalam fungsi if ya. Kemudian codingan seperti ini. Codingannya seperti ini ya. Silahkan disamakan supaya cepat. Oke, kemudian tambahkan else juga. Kemudian kita bisa menambahkan star scan di if yang ini. Kemudian kita bisa nambahkan coding ini ya di sini ya. Activity compact request permission. Ini adalah konteksnya. Kemudian new permissionnya adalah kamera. Request code-nya kita 0 aja ya. Kalian bisa juga merubahnya ke 10 atau 1000 atau juga 1 boleh. Yang jelas ini harus ingat ya. Kita set ke 0 aja deh ya. Oke, kemudian ini sudah sama ya. Kalian perhatikan ini kodenya harus sama ya. Kalau nggak sama biasanya error gitu ya. Kemudian sebelum kita membuat coding di sini, kita harus menerima permissionnya ya. Jadi kan dalam memanggil request permission itu, kita akan menerima sebuah result dari permission tersebut ya, yang kita harus terima dan dijalankan melalui codingan berikut. Kita tulis saja on request permission result. Nah, seperti ini. Nah, maka ini nih yang codingan ini hasilnya itu akan memanggil codingan ini ya. Dan request code ini akan tampil di sini. Jadi kalau misalkan kita request code-nya 1, maka ininya juga 1. Kalau request code-nya 0, ya di sini juga akan 0. Jadi tergantung kita mengisi di sini. Kemudian isi di request permission result sebagai berikut. Kita akan menambahkan beberapa baris code seperti ini. Kita menambahkan 5 maksud saya 7 baris code request code. Nah, ini kan request code dari sini ya 0. Nah, kita cek dulu nih request code-nya benar gak 0 gitu kan. Siapa tahu kita memanggil permission lain selain kamera menggunakan request code selain 0 gitu kan. Nah, ini jika request code-nya 0 berarti yang dipanggil adalah permission ini gitu loh. Itu fungsinya request code. Nah, kalau sudah granted nih, ini kan ada 2 kemungkinan ya. Kalau permission itu kan kalau tampil gitu kan, user itu ada 2 kemungkinan, akan klik OK, izinkan, atau klik batal atau gak izinkan ya. Nah, kalau user kita klik OK atau klik izinkan,
maka jalankan start scan yang ini lagi ya, seperti ini. Tapi kalau user tidak klik OK atau malah klik blokir, maka kita akan tampilkan pesan gagal membuka kamera. Dan kemudian kita kan semua merujuk kepada start scan ya. Dari sini merujuk ke start scan, dari sini juga merujuk ke start scan. Kita tambahkan codingan start scan-nya menggunakan codingan berikut ini. Nah, cukup 2 baris codingan untuk membuka activity scanner activity. Ini adalah intent seperti biasa, kita masukkan ke dalam intent ya. Ini konteksnya. Kemudian scanner activity yang ini ya, kita tulis di sini. Ini yang ini ke sini. Kemudian start activity for result intent, dan ini request code-nya silahkan kalian isi tergantung minat kalian ya. Kalian isi 1 ke, isi 2 ke, isi berapa ke ya, terserah ya. Tapi yang jelas request code ini akan muncul di mana coba. Nah, nanti kan setelah ini dijalankan tampil ini, kemudian setelah tampil ini akan mengembalikan sebuah result ya. Result itu dikembalikan ke sini lagi dengan membawa request code yang kita tulis di sini. Misalkan kita tulis request code-nya 20 saja ya. Seperti ini 20 ya. Kemudian kita buat codingan untuk menerimanya ya. Ini kan untuk membuka barcode yang ini. Kemudian setelah di barcode kirim kode ke sini. Nah, berarti kita harus membuat coding satu lagi, yaitu menerima data dari scanner activity di main activity. Kita tulis saja on activity result ya, seperti ini. Nah, ini adalah codingan untuk menerima result dari activity lain. Ini kan request code-nya 20. Nah, sama ini juga nantinya akan 20. Sama halnya seperti permission tadi. Ini kita isi 0, maka yang di sininya juga akan 0. Dan kita juga harus cek dulu apakah request code-nya sama. Nah, request code itu harus 20 untuk bisa menandakan bahwa ini beneran sinyal dari scanner activity. Barulah di sini, di bawah sini kita menambahkan if lagi ya. Apakah resultnya OK gitu kan. Nah, ini adalah jika requestnya betul gitu, terus datanya jika ada, maka tampil di sini. Kemudian si barcode tadi mengirimkan apa? Tentunya mengirimkan berupa teks ya, lewat sini namanya result. Kemudian kita terima di sini dengan string misalkan namanya code gitu ya. Kita ambil seperti ini. Ini data dari sini ngambilnya get string extra. Nah, ininya harus sama dengan ini. Kalau ini result, ya ininya juga result. Kalau di sininya result 1, di sininya juga result 1. Seperti itu. Tapi kita pakai result doang ya. Nah, ininya harus sama ya. Begitu ya. Ini adalah data yang hasil dari scan tadi. Kemudian akan kita tampilkan di result text ya. Nah, kita tinggal langsung saja result text set text menjadi code. Oke, nah seperti itu. Oke, baik. Jadi sebelum kita coba, kita tambahkan dulu. Nah, ini kan kita kalau lihat manifest kita yang ada di manifest adalah activity, main activity doang ya. Sedangkan activity untuk scanner activity ini belum ditambahkan. Jadi kita harus menambahkannya dulu di manifest. Oke, bisa di bawah saja.
kita tulis codingan activity, name-nya scanner activity. Nah, kita biarkan kosong saja seperti ini ya. Nah, seperti ini aja, atau lebih singkatnya gini aja deh. Nah, seperti itu. Setelah itu baru bisa kita jalankan. Silahkan pasang handphone kalian jika kalian menggunakan handphone, atau bisa kalian run menggunakan emulator. Di sini saya sekarang menggunakan handphone ya. Oke, setelah itu kita langsung saja klik tombol hijau ini untuk run aplikasi. Nah, aplikasinya sudah terbuka. Ini adalah halaman utamanya yang tadi kita buat ya. Oke, ada Hello World dan ada satu tombol. Dan jika kita klik tombol yang bawah, berarti ini menjalankan codingan yang ini ya. Nah, ada permission karena ini kan belum granted, dan ini juga belum melakukan permission, jadi yang dijalankan adalah codingan ini ya. Jadi saat pop-up ini tampil, kita itu sedang menjalankan codingan ini. Dan kemudian setelah kita klik izinkan, maka yang dijalankan adalah yang ini ya, if yang ini. Jika kita klik tolak, yang dijalankan itu adalah yang ini. Baik, kita klik izinkan, kemudian membuka activity baru dengan kamera ya, tentu saja. Nah, coba saya akan coba scan. Saya punya Aqua di sini ya. Ini bisa kita scan. Coba ya, agak gelap sih ruangannya. Nah, kita buka dulu ruangannya supaya agak terang. Kemudian kita di sini kan ada mudah-mudahan kerekam ya. Ini kan ada kodenya di sini ya. Oke. Nah, kita coba scan Aqua ini ya. Oke. Nah, berhasil kan? Dan Aqua ini berhasil di scan. Kita lihat kode produk dari Aqua ini adalah 88860081011053 ya, sesuai dengan nomor yang tertera di dalam kemasan Aqua. Atau kita boleh juga coba produk lain deh ya. Nah, ini ada juga kayu putih nih. Nah, tapi ya gak apa-apa lah, kita coba kayu putih. Nah, ini adalah kode produk untuk kayu putih 8993176110081. Nah, jadi barcode ini sudah berfungsi ya. Atau kita mau coba ke QR code. Kita coba ke QR code coba ya. Yang QR code itu yang kotak loh. Yang kotak. Tapi kita dapat QR code tuh dari mana ya? Oke, kita cari di Google aja ya. Nah, ini adalah QR code generator ya. Oke, yang ini aja deh. Nah, kita misalkan masukkan URL. Ini deh, teks aja ya. Halo gitu isinya. Halo gitu aja ya. Kemudian kita buat QR. Nah, ini adalah QR-nya. Kita coba scan menggunakan aplikasi yang kita buat ya. Nah, dan berhasil ya, berhasil menampilkan kode yang kita buat. Lalu apa kita buat lagi ya? Nah, ini juga bisa sama aja ya. Untuk nyeken kode QR apa saja bisa. Nah, seperti itulah cara membuat scanner menggunakan Android Studio. Tentunya kita menggunakan library dari ZSync Scanner View ya. Oke, sangat mudah bukan? Dan tentunya setelah kalian membuat QR code ini, kalian bisa bisa menambahkan QR code ini ke CRUD ya, bisa ke CRUD barang, misalkan aplikasi kasir. Nah, jika kalian ingin membuat aplikasi kasir dengan kode scanner ini, ya kalian tinggal masukin ini ya. Nah, ini setelah
produknya di scan, kita tambahkan saja di database-nya itu field berisi QR code. Kemudian setelah untuk pencarian menggunakan field ini seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga berhasil. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di Instagram saya ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.